Di tengah gemerlap sejarah Bani Israel, muncul seorang tokoh yang namanya terpatri bukan karena kebaikan, melainkan karena kesombongan yang membinasakan. Dialah Qarun, seorang lelaki yang pada mulanya miskin, penuh harapan, dan pernah dekat dengan Nabi Musa. Namun, doa yang semula ia panjatkan untuk memperoleh rezeki agar bisa beribadah dengan lebih khusyuk justru menjadi awal kehancurannya. Allah mengabulkan permintaannya, hingga ia menjadi manusia terkaya di zamannya. Harta melimpah ruah, kunci gudang yang beratnya harus dipikul oleh puluhan orang. Perhiasan emas permata berkilauan, orang-orang terpesona. Mata mereka silau oleh kejayaannya. Namun di balik kilau emas itu, kesombongan tumbuh subur. Qarun merasa bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil jerih payah dan kecerdasannya sendiri. Hingga akhirnya ketika ia menolak peringatan, merendahkan kebenaran, dan bersekutu dengan kezaliman, bumi sendiri diperintah oleh Allah untuk menelannya beserta harta yang dibanggakan. Kisah ini menjadi peringatan abadi bahwa harta tanpa iman hanya membawa kehancuran. Qarun bukanlah seorang asing bagi Bani Israel. Ia lahir dari garis keturunan yang dekat dengan Nabi Musa. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan ia adalah sepupunya. Pada masa mudanya, Qarun dikenal sebagai lelaki miskin yang hidup penuh kesulitan. Bajunya sederhana, makanannya seadanya, dan ia seringkali menumpang belas kasihan kaumnya. Meski begitu, ia memiliki kecerdasan dan kemampuan bicara yang baik, bahkan dikenal pandai membaca kitab Taurat dengan suara merdu. Kedekatannya dengan Nabi Musa menjadikannya bagian dari lingkaran dakwah meskipun hatinya masih sering dipenuhi ambisi duniawi. Dalam suatu kesempatan, Qarun datang kepada Nabi Musa dengan wajah penuh harap. Ia meminta didoakan agar menjadi orang kaya dengan alasan agar bisa lebih khusyuk beribadah dan membantu sesama Bani Israel. Permintaan itu pada mulanya tampak mulia. Nabi Musa pun mengangkat tangan memohon kepada Allah agar memberikan rezeki luas bagi Qarun. Doa itu dikabulkan. Dari sinilah perubahan besar dimulai. Qarun memulai perniagaannya, berdagang di pasar, mengelola usaha kecil-kecilan, dan perlahan-lahan meraih keuntungan. Kaumnya bersukacita karena muncul sosok pedagang sukses dari kalangan mereka sendiri. Namun di balik senyum syukur Qarun, ada api keserakahan yang mulai tumbuh diam-diam, menunggu saatnya untuk menyala membakar hatinya. Perlahan namun pasti, usaha Qarun berkembang pesat. Ia bukan hanya sekadar pedagang biasa, melainkan menjadi penguasa pasar. Barang-barangnya laris, jaringan niaganya meluas, dan dalam waktu singkat ia mampu memonopoli perdagangan di kaumnya. Nama Qarun kian harum, disebut-sebut di pasar, majelis, bahkan di luar wilayah Bani Israel. Dari keuntungan yang sedikit, ia menggandakan modalnya lalu berlipat ganda lagi, hingga akhirnya kekayaannya melampaui imajinasi manusia pada zamannya. Allah menggambarkan betapa banyaknya harta Qarun. Kunci-kunci gudang penyimpanannya saja begitu berat sampai-sampai harus dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa 60 ekor hewan beban dikerahkan hanya untuk mengangkut kunci-kunci tersebut. Gambaran ini menunjukkan betapa luasnya gudang kekayaannya, betapa melimpah emas, perak, dan permata yang dimilikinya. Tak ada seorang pun di Bani Israel yang mampu menandingi kejayaan Qarun dalam hal materi. Awalnya kaumnya bangga. Mereka melihatnya sebagai bukti bahwa Bani Israel juga bisa berdiri sejajar dengan para saudagar besar bangsa lain. Namun, kebanggaan itu segera berubah menjadi kekhawatiran. Sebab semakin kaya Qarun, semakin jauh pula ia dari sifat rendah hati. Senyum tulusnya mulai pudar dan kata-kata syukurnya semakin jarang terdengar. Di hatinya tumbuh keyakinan baru bahwa semua keberhasilan yang ia raih bukan karena doa Nabi Musa, bukan pula karena izin Allah, melainkan semata hasil kepintarannya sendiri. Dan dari sinilah benih kesombongan mulai menancap kuat. Seiring waktu, kekayaan yang melimpah membuat Qarun lupa daratan. Ia tidak lagi dikenal sebagai lelaki miskin yang penuh harapan, melainkan sebagai tuan besar yang gemar memamerkan kemegahan. Langkah kakinya disertai iring-iringan pelayan. Kendaraannya dihiasi permata dan rumahnya menjulang bak istana dengan dinding berlapis emas. Saat keluar di hadapan kaumnya, pakaian Qarun berkilauan membuat banyak orang silau dan kagum, berharap bisa sepertinya. Namun di balik kemegahan itu, ia mulai menindas Bani Israel. Ia menggunakan hartanya untuk menundukkan orang-orang lemah, merendahkan mereka yang dulu menjadi sahabatnya, bahkan berani menentang ajaran Nabi Musa. Ketika orang-orang saling menasihatinya agar tidak berbuat kerusakan dan tidak berlaku sombong, Qarun menjawab dengan angkuh,
Sesungguhnya semua ini adalah hasil dari ilmu dan usahaku sendiri. Ucapannya menjadi bukti bahwa ia telah menghapus Allah dari hatinya. Semakin besar harta yang ia miliki, semakin pekat pula kesombongan yang membelenggunya. Karun menutup telinga dari nasihat, menutup mata dari kebenaran, dan menutup hatinya dari rasa syukur. Ia bersekutu dengan penguasa zalim, mendekat kepada Fir'aun untuk mengamankan kedudukannya. Baginya, dunia dan segala gemerlapnya lebih berharga daripada akhirat yang kekal. Seakan-akan ia lupa bahwa sebelum dirinya ada banyak kaum yang lebih kuat dan lebih kaya telah dibinasakan Allah. Karun berjalan di jalur yang sama tanpa pernah menyadarinya. Hari demi hari kesombongan Karun semakin menjadi. Ia berjalan keluar dari rumah megahnya dengan iring-iringan pelayan, kuda-kuda berhias emas, dan pakaian berkilauan. Kaumnya menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan terpecah. Sebagian dari mereka yang hatinya terpikat dunia berkata dengan kagum, "Wahai, alangkah baiknya jika kita memiliki harta seperti Karun. Sungguh ia benar-benar orang yang beruntung." Mata mereka terbuai oleh kilau emas, lupa bahwa semua itu hanya fana. Namun ada pula golongan orang-orang berilmu dan saleh yang melihat kejayaan Karun dengan pandangan berbeda. Mereka mengingatkan, "Celakalah kalian. Pahala Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Dan pahala itu hanya didapatkan oleh mereka yang sabar." Kata-kata itu menggema di tengah keramaian, seakan menjadi tamparan bagi hati yang lalai. Tapi bagi sebagian orang, suara hikmah itu tidak lebih dari bisikan yang mengganggu lamunan mereka tentang kemewahan. Karun sendiri mendengar nasihat itu, tetapi ia menertawakan mereka. Baginya, harta adalah bukti kejayaan, bukan ujian. Ia merasa lebih mulia daripada orang-orang beriman yang hidup sederhana. Ketika diberi peringatan bahwa Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan, ia semakin keras kepala. Maka terbentuklah dua golongan yang jelas. Mereka yang mendamba dunia dan terpesona oleh Karun, dan mereka yang berpegang teguh pada iman menolak tertipu oleh gemerlap fata morgana. Inilah titik perbedaan yang menentukan siapa yang sabar menunggu janji Allah, dan siapa yang hanyut dalam tipu daya dunia. Kesombongan Karun tidak berhenti pada harta dan pernyataan angkuhnya saja. Ia mulai menentang kebenaran secara terang-terangan. Dalam upaya mempertahankan wibawa dan pengaruhnya, ia merencanakan makar yang lebih besar. Karun menyewa seorang wanita yang tidak bermoral untuk memfitnah Nabi Musa. Kepadanya diberikan harta yang banyak dengan satu tugas, berdiri di hadapan orang banyak dan mengaku bahwa dirinya telah berbuat zina dengan Musa. Fitnah ini dirancang untuk menghancurkan kehormatan seorang nabi di mata kaumnya. Hari itu tiba. Di tengah majelis yang ramai, wanita tersebut berdiri dengan gemetar, memandang ke arah Musa, lalu berkata sebagaimana diperintahkan Karun. Orang-orang terkejut. Sebagian mulai berguncang keimanannya. Namun Nabi Musa tidak membalas dengan amarah. Beliau berdiri dengan penuh ketenangan, lalu menunaikan salat 2 rakaat, menyerahkan urusan kepada Allah. Setelah itu, dengan kuasanya, Allah menyingkap kebenaran. Wanita itu tak mampu menahan beban dustanya dan akhirnya mengaku bahwa ia difitnah serta disuap oleh Karun. Rencana busuk Karun pun gagal total. Malu besar menimpa dirinya. Kaum yang semula ragu kini melihat dengan jelas siapa yang benar dan siapa yang penuh tipu daya. Namun meski kedoknya terbongkar, Karun tidak bertobat. Ia semakin keras menolak kebenaran dan terus berjalan di jalur kebinasaan. Maka saat itu murka Allah semakin dekat menantinya. Hari kehancuran itu akhirnya tiba. Karun keluar dari istananya dengan penuh kebanggaan, mengenakan pakaian termewah dan diiringi pasukan pelayan serta harta yang dipamerkan di jalanan. Kaumnya kembali terbelah. Sebagian iri dan berharap menjadi sepertinya. Sementara orang-orang beriman hanya menunduk, berdoa agar tidak terperdaya oleh fata morgana dunia. Namun di balik semua itu, murka Allah telah ditetapkan. Nabi Musa berdoa, menyerahkan perkara Karun kepada Sang Pencipta. Tiba-tiba bumi berguncang, tanah yang kokoh retak, debu berhamburan, dan suara gemuruh menggema. Di hadapan orang banyak, tanah itu membuka dirinya dan menelan Karun, rumah, harta, dan seluruh kebanggaannya. Orang-orang berlari ketakutan. Teriakan panik memenuhi udara. Karun berusaha berpegangan, berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkannya. Semua harta yang ia banggakan lenyap seketika, ditelan bumi yang tunduk pada perintah Allah.
Pemandangan itu membuat orang-orang yang sebelumnya iri tersadar. Mereka berkata, sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia kepada kita, tentu kita pun ditelan seperti Karun. Sungguh tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang ingkar. Kisah itu menjadi bukti bahwa harta bukanlah tanda kasih sayang Allah, melainkan ujian yang bisa menjerumuskan manusia. Karun yang dulu dipuja, kini hanya dikenang sebagai simbol kesombongan yang berakhir dalam kehinaan. Kisah Karun adalah cermin bagi setiap manusia yang terlena oleh harta dan kedudukan. Dari seorang miskin yang berdoa tulus, ia menjelma menjadi orang terkaya. Namun kekayaan itu justru menjerumuskannya ke dalam kesombongan dan kezaliman. Ia menolak nasihat, menghina kebenaran, bahkan berani memfitnah seorang nabi. Hingga akhirnya bumi sendiri diperintahkan oleh Allah untuk menelannya bersama seluruh harta yang ia banggakan. Tidak ada harta, kedudukan, ataupun sekutu yang mampu menyelamatkannya dari azab. Pesan yang tersisa begitu jelas, harta bukanlah tanda cinta Allah, melainkan ujian. Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin berat pula hisab yang akan ditanyakan, dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa digunakan. Jika digunakan di jalan Allah, harta menjadi berkah. Tetapi jika disalahgunakan, ia bisa menjadi sebab kehancuran. Kisah Karun mengajarkan bahwa dunia hanyalah persinggahan singkat, sementara akhiratlah tujuan abadi. Kemewahan yang kita banggakan hari ini bisa lenyap sekejap mata. Maka jangan sampai kita menjadi seperti Karun yang silau oleh dunia hingga lupa bersyukur, lupa beriman, dan akhirnya tenggelam dalam kesombongan. Jadikanlah kekayaan sebagai sarana mendekat kepada Allah, bukan sebagai tirai yang menjauhkan kita darinya.